Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ali Jennifer Nirwana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat bubur kacang hijau yang rasanya mantap betul. Nah, yuk silahkan keluarkan buku dan pena kalian dan kemudian tulis bahan-bahan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ali Jennifer Nirwana dari kelas 12 MIPA 4 akan memberitahukan proses untuk pembuatan dari kacang hijau sendiri. Yang pertama, cara yang kita lakukan untuk membuat kacang hijau adalah tentunya dengan menyiapkan kacang hijau, kuali, itu ya. Kemudian langkah pertama yaitu dengan mencuci kacang hijau atau membilasnya 3 kali ya. Dibilasnya 3 kali supaya kacang hijau benar-benar bersih dan kotoran-kotorannya seperti ini akan terbuang sehingga kacang hijau lebih higienis. Setelah kacang hijau mengalami proses pembilasan selama 3 kali, seperti ini adalah tampilan kacang hijau ketika sudah dibilas selama 3 kali. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dengan memasak atau merebus kacang hijau selama 15 menit. Kemudian kompor dimatikan selama setengah jam, kemudian kembali direbus 15 menit. Teknik baru ini jauh lebih efektif dan mengirit dalam proses penggunaan gas. Untuk proses manualnya itu memakan waktu kurang lebih selama 1,5 jam. Setelah kacang hijau didiamkan kurang lebih selama 30 menit, 1 jam atau paling lama 2 jam, proses selanjutnya adalah kembali memanaskan kacang hijau. Nah, untuk proses kacang hijau yang didiamkan selama setengah jam hingga 1 jam, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah menghidupkan kompor dengan pemanasan api yang besar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kembali melakukan pemanasan kacang hijau sampai dengan kacang hijau mendidih ya. Kemudian selanjutnya adalah menuangkan gula 1 kilo gula ke dalam bubur tersebut ya. Hingga semua gula dalam plastik habis ya. Kemudian selanjutnya adalah proses untuk pemberian garam. Nah, garam itu takarannya 1 genggam. 1 genggam atau secukupnya. Kemudian supaya cita rasa terlihat lebih mantul, mantap betul. Nah, kita akan di bubur ini akan diberikan gula merah ya ke dalam. Nah, ini adalah gula batok yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi cita rasanya sangat enak dan mantap betul. Kemudian yang selanjutnya perlu dilakukan adalah mengaduk seluruh campuran di dalam bubur tadi hingga bubur tersebut mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini,
saatnya menuangkan santan ke dalam bubur ini. Kenapa sih harus mendidih maksimum seperti ini? Karena untuk membuat bubur lebih tahan lama ya, karena ini digunakan untuk jualan produksi ini. Kemudian setelah proses pemberian santan, kita harus kembali mengaduk santan ini agar ketika proses pembungkusan kacang hijau tidak terpisah antara santan dan bubur. Diaduk sampai mendidih. Nah, santan pada bubur ini sudah mendidih nih. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita aduk, kemudian kita matikan. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengaduk bubur ini ya hingga dingin. Nah, langkah selanjutnya ini adalah tampilan ketika bubur kacang hijaunya sudah kita angkat dari kompor. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita aduk kembali hingga busa-busa ini guys merata dengan buburnya dan tidak ada busanya lagi, menyatu ya jadinya. Terus diaduk hingga busanya tidak ada lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada busanya lagi di dalam bubur ini, bubur kacang hijau. Nah, sekarang tampilan kacang hijaunya itu sudah tidak ada busanya lagi dan tercampur dengan merata. Saatnya waktu pengemasan. Jadi, ini adalah tampilan ketika kacang hijau dikemas. Guys, di sini Alia bukan hanya membuat bubur kacang hijau. Ini adalah tampilan dari bubur kacang hijau yang dibungkus tadi. Kemudian ada bubur ketan hitam dan ini adalah santannya. Kenapa dipisah? Supaya bubur ketan hitamnya ini tahan lama. Kemudian juga di sini ada bubur campur. Kemudian di sini ada bubur sumsum. Nah, ini juga kenapa gulanya dipisah? Tentu saja selain lebih rapi juga lebih tahan lama buburnya. Kemudian di sini ada bubur candil. Yang dibuat dari tepung ketan. Nah, jadi ini adalah hasil semua produksi makanan fungsional yang tentunya semua bubur di sini memiliki berbagai manfaat yang berbeda-beda untuk tubuh. Setelah selesai pengapakan, langkah selanjutnya adalah memasarkan hasil produksi. Ini adalah tampilan dari pengapakan bubur. Penjualan bubur. Hati-hati ya Pak. Dadah. Amin. Oke, itu tadi merupakan resep rahasia untuk membuat bubur kacang hijau yang mantul. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.